Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zila Syahnarki Ramadan, NPM 2021010294 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Di sini saya ingin memenuhi tugas filsafat hukum Islam, yaitu menjelaskan tentang pendekatan filsafat hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial. Baiklah, yang pertama ada ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Yang keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintahan, itu hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan, sikap tindak ajak atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dan yang terakhir ada jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dan yang kedua ada ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronomia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi tergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Yang ketiga ada perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari ruang masyarakat tersebut. Misalnya sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pendekatan filsafat hukum. Jika ada salah kata saya minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.